Selain kondisi ekonomi, jaringan telekomunikasi Indonesia pada awal Soeharto berkuasa sangatlah bobrok. Lebih parah lagi, kondisi ini membuat Indonesia terisolasi dari dunia luar karena tidak ada jaringan komunikasi ke luar negeri. Atas permasalahan ini, Soeharto secara serius ingin membangun jaringan komunikasi di dalam negeri. Masalah tersebut kemudian didengar oleh Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Soeharjono. Dia menyarankan Soeharto untuk menggunakan satelit komunikasi. Namun pada akhirnya pemerintah memutuskan untuk menggandeng investor. Kebetulan International Telephone and Telegraph Corporation atau ITT, perusahaan telekomunikasi Amerika Serikat juga sedang melirik Indonesia. Kedua pihak akhirnya mencapai kata mufakat pada tanggal 20 November 1967. Lahirlah perusahaan telekomunikasi bernama PT Indonesia Satelit atau Indosat. Indosat lantas menjadi perusahaan terawal yang berdiri di Indonesia sejak pemberlakuan Undang-Undang Penanaman Modal tahun 1967. Kehadiran Indosat membantu tugas Perumtel atau cikal bakal Telkom di sektor komunikasi. Indosat mengurusi jaringan luar negeri, Perumtel dalam negeri. Sejak saat itu Indosat menjadi servis provider tunggal bagi Perumtel dalam penyediaan jasa sambungan telepon internasional. Pesatnya pertumbuhan ekonomi memati kebangkitan Indosat. Meningkatnya frekuensi komunikasi internasional membuat berkah bagi Indosat. Perusahaan ini untung besar, bahkan bisa membalikan seluruh modal investasi yang ditanam di Indonesia. Indosat makin berjaya dan mengalahkan Telkom. Bahkan pada tahun 1994, perusahaan ini menjadi BUMN pertama yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta. Sayangnya kejayaan Indosat sirna memasuki abad ke-21. Kebijakan Presiden Megawati tentang privatisasi BUMN adalah biang masalahnya. Privatisasi berarti pelepasan saham kepada pihak lain untuk meningkatkan nilai perusahaan atau memperbesar manfaat bagi negara. Indosat adalah salah satu target privatisasi yang dananya akan digunakan sebagai tambahan defisit negara. Salah satu BUMN Singapura, Temasek, sukses menjadi pemenang atas mayoritas saham Indosat di aksi privatisasi yang dilakukan Megawati. Kepemilikan Indosat kemudian berpindah tangan ke Emir Qatar lewat perusahaan telekomunikasi Kitel yang sekarang bernama Ooredoo.